Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati. Para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu menurut saya adalah logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu, atau dengan jarum suntik, atau dengan dipijat, atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah Power Osul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya, Power Osul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan-bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang Power Osul kepada seluruh masyarakat. Maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power Osul Seorang Penyembuh. Dan yang kedua, saya juga menulis buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power Osul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Sony saya bisa sembuh total. Pengobatan model beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi kolbu ini. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengalaman ini berobat ke Ustadz Sony, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya, setiap hari gitu. Terus melebihi dosis deh pokoknya keluarnya. Komplikasi dari gula. Awal gejalanya gula, darah tinggi. Yang saya rasain pertama cek yaitu sakit-sakitan terus gitu. Awalnya saya dada sebelah kiri nyeri, kalau banyak beraktivitas di rumah kadang-kadang langsung sesak napas, dan kepala juga sakit timbul nyeri-nyeri juga, kadang-kadang pindah-pindah kepalanya sakit. Lihat TV malamnya, terus pagi tertarik minta dianterin anak saya sama suami saya berobat ke sini, Pak Ustadz Sony sini. Pertama saya datang, saya cuma mengalami rasa hangat ya di tubuh saya. Terus saya mengalami tenang gitu, hati saya tenang banget gitu. Waktu itu kan saya gelisah gitu, gelisah banget gitu. Batu empedu yang tadinya selalu menusuk-nusuk di perut gitu ya, jantung juga selalu berdebar, ternyata sekarang alhamdulillah hilang semua. Perkembangannya banyak. Kedua kalinya lebih enteng lagi, ketiga kalinya sembuh. Karena saya sudah sembuh dan saya bersyukur sama Allah udah menyembuhkan saya melalui tangan Ustadz Sony. Saya berterima kasih juga sama Ustadz Sony. Kalau nggak ketemu dia, mungkin saya nggak tahu ya ada di mana. Saya pokoknya seneng banget deh. Saya sekarang bisa menjalani aktivitas
tugas saya sehari-hari, setiap hari. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Saya udah diobatin, udah bisa sembuh. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya. Akhirnya sekarang saya tidak nyeri, tidak minum obat dan tidak sesak lagi. Terima kasih kepada Ustadz Sony karena saya sudah normal gitu. Kalau umpamanya ada teman-teman yang sakitnya seperti ibu gitu loh, silahkan datang ke Ustadz Sony, tinggal mencatat nomor telepon dan alamatnya di Rawamangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV, halo apa kabarnya? Senang sekali pada sore hari ini saya Tirta Mayasari kembali lagi hadir menjumpai Anda pastinya dalam Medika Natura Sore. Ya, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan juga kesehatan prima secara alami. Dan pemirsa, seperti biasanya di setiap hari Rabu ini Bapak Ustadz Sony Sutrisna akan menjelaskan kepada Anda mengenai terapi kolbu. Dan pada saat ini juga telah hadir mantan pasien dari klinik terapi kolbu, ada Bapak Suryawan. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti akan menceritakan ya Pak mengenai penyakitnya Bapak sampai datang akhirnya ke terapi kolbu, dan alhamdulillah saat ini sudah sembuh ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Dan sebelumnya pasti pemirsa Tirta akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Insya Allah hari ini sehat ya Pak ya, memang harus sehat karena kita akan memberikan informasi nih kepada pemirsa semua mengenai kesembuhan dan juga berbagai macam hal mengenai terapi kolbu ini. Baik, pemirsa, tema kita untuk sore hari ini kita akan berbicara mengenai Siti Hajar. Seperti yang kita ketahui bahwa Siti Hajar ini adalah istri dari Nabi Ibrahim yang memiliki kesetiaan terhadap suami dan juga terhadap keluarganya. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi dan kami juga membuka telepon di 0215155111. Sekali lagi di 0215155111. Baik, Pak Ustadz, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak mengenai sosok Siti Hajar ini seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada sore hari ini kita akan coba mengangkat tema kita kembali, yaitu Siti Hajar. Saya pikir tema ini sangat menarik mengingat karena Siti Hajar adalah sosok seorang ibu yang di dalam perjalanan sejarah Islam sangat dikenal namanya. Bahkan kalau kita perhatikan pada saat kita pergi haji, banyak sekali di sana kita mengingat napak tilas perjalanan dari Siti Hajar. Contoh misalkan pada waktu Sya'i, Safa Marwah. Para pemirsa JEK TV yang berbahagia, kalau kita mengenang kurban yang barusan saja kita jalani, di mana kita telah melewati Idul Adha sama Hari Raya Kurban, nampaknya Idul Adha itu sendiri tidak akan terjadi kalau pada saat itu Siti Hajar tidak menyetujui agar putranya disembelih oleh Nabi Ibrahim, yaitu suaminya sendiri. Dari kisah tiga manusia hebat inilah maka kita mengenal sekarang dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Namun kalau kita coba, masih ada waktu? Mungkin kita akan tahan sebentar ya Pak ya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi mengenai Siti Hajar ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memilih perawatan wajah, kita harus pintar dan jeli. Jadi kupilih yang terbukti aman. Formulasi Cefuk Whitening Night Cream membuat kulit wajahku kian nampak putih, sehat, berseri. Cefuk Kosmetik, pilihan yang terbaik.
Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Karena malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan Trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga pasti pemirsa ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta. Saya ingin tahu. Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Medika Natura Sore dan pastinya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sonus Trisna. Nah, pemirsa, tadi Pak Ustadz sempat menjelaskan sedikit mengenai sosok Siti Hajar, bahwa kalau tidak ada sosok Siti Hajar ini belum tentu Idul Adha ada. Mengapa demikian nih Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Tetra. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan pada saat itu adalah tiga manusia ini telah melakukan suatu pengorbanan yang menembus batas perasaan. Pada saat itu tiga manusia hebat ini tidak mengorbankan domba, tapi yang dikorbankan adalah batas perasaan tadi. Kalau kita perhatikan, pada saat itu Siti Hajar yang dikorbankan adalah putranya, yang sangat beliau sayangi. Kalau kita perhatikan, pada saat itu Nabi Ismail yang dikorbankan bukan domba, yang dikorbankan adalah leher atau nyawanya, miliknya satu-satunya, sangat disayangi. Kalau kita perhatikan, pada saat itu Nabi Ibrahim yang akan disembelih bukan domba, tapi putranya yang sangat beliau sayangi. Jadi tiga manusia hebat ini pada saat itu yang dikorbankan bukan domba, tapi batas perasaan tadi. Nah, akibat kemampuan dari tiga manusia ini di dalam rangka mentaati perintah Allah, maka diganti dengan domba. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa, ternyata tiga dari manusia tadi, dua adalah nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ada satu wanita yang bukan nabi, beliau adalah Siti Hajar. Tapi Siti Hajar ini mampu, ketaatannya menandingi para nabi, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa pengorbanan itu, menjalankan perintah Allah dan diganti dengan domba. Nah, kita generasi manusia berikutnya, domba itu diganti lagi dengan kambing, diganti lagi dengan sapi. Ada juga yang beranggapan boleh juga diganti dengan onta. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita melihat kejadian tiga manusia tadi, maka alangkah sayangnya kalau spirit pengorbanan perasaan itu tidak disertakan pada saat Idul Adha. Sebab kenapa? Sebab Allah di dalam kitab suci mengatakan begini, maukah kau aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Maka berjihadlah kamu baik jiwa maupun harta. Kita di alam yang merdeka seperti ini jelas tidak bisa berjihad jiwa, tapi kita bisa melakukan jihad harta. Nah, jihad harta seperti apa? Jihad harta ini yang kita lakukan pada saat kita merayakan hari raya kurban. Kita mengorbankan kambing, kita mengorbankan sapi untuk menolong para fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Namun kita mesti ingat bahwa peristiwa Idul Adha ini diambil dari kisah tiga manusia hebat tadi, yang dimana pada saat itu tiga manusia hebat ini tidak mengorbankan domba. Pada saat itu di dalam pandangannya Nabi Ibrahim bukan domba, putranya. Pada saat itu di dalam pandangan Siti Hajar bukan domba, putranya. Pada saat itu di dalam pandangan Nabi Ismail bukan domba, tapi lehernya atau nyawanya. Nah, spirit pengorbanan ini harus kita sertakan pada saat kita merayakan Idul Adha. Sehingga kalau kita sudah merayakan Idul Adha, katakanlah kita sudah nyumbang sapi, kita sudah nyumbang kambing, menurut saya persoalan bukan sudah selesai sampai di situ saja. Tetap kita dituntut melakukan satu pengorbanan. Nah, misalkan kita memiliki kekayaan yang berlimpah,
Katakanlah kita memiliki rumah banyak atau 10 rumah. Katakanlah kita memiliki pabrik banyak. Tidak ada salahnya kalau salah satu pabrik tadi atau 2 pabrik tadi kita sumbangkan untuk kegiatan sosial. Untuk menolong misalkan kaum duafa, untuk menolong fakir miskin. Atau kita memiliki rumah, kita inventaris di keluarga kita. Ada tidak keluarga kita yang hidup di bawah garis kemiskinan? Kita pinjamkan rumah kita kepada keluarga kita tadi. Memang para pemirsa, pada saat kita hendak melakukan pengorbanan dalam arti kata yang menembus batas perasaan tadi, kita tidak akan dibiarkan oleh setan. Setan pasti akan mengganggu kita, dibikinnya kita ragu. Ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu beliau pada saat hendak menuju ke altar, diganggu oleh setan, dibikin ragu oleh setan. Sehingga akhirnya pada saat itu Nabi Ibrahim melempar setan itu. Ini yang kita kenal sekarang dengan lempar jumrah. Dari kejadian itu kita dapat mengingat, kita dapat melihat bahwa siapapun dia, termasuk Nabi sekalipun, pasti akan diganggu setan. Pasti akan dibikin ragu pada saat kita hendak melakukan suatu pengorbanan menembus batas perasaan tadi. Mari kita coba. Kalau kita suatu saat kita hendak mengorbankan sesuatu yang kita sayangi, misalkan pabrik yang kita sayangi, kita hendak serahkan untuk kegiatan sosial misalkan, pasti hati kita diganggu oleh setan, dibikin ragu. Timbul pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau pabrik ini kita serahkan, ya kalau nanti kita bisa bikin pabrik baru lagi. Nanti kalau keuntungannya besar sayang dong. Macam-macam pertanyaan itu. Atau misalkan kita memiliki rumah itu hendak kita pakai untuk menolong saudara kita yang katakanlah hidup di bawah garis kemiskinan. Timbul pertanyaan macam-macam. Nanti kalau kita bantuin, nanti jangan-jangan dia tidak terima kasih sama kita. Nanti kalau kita bantuin suatu hari nanti dia kayanya melebihi dari kita. Nanti kalau kita bantuin tinggal di rumah itu, ya kalau dia mau keluar, kalau dia nggak mau keluar dari rumah itu nanti ngusirnya susah. Macam-macam pertanyaan itu. Nah ini yang diingatkan dengan peristiwa lempar jumrah itu. Dan ternyata para pemirsa, di balik ini semua muncul seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Beliau bukan seorang nabi, beliau manusia biasa. Namun subhanallah, tingkat keyakinannya sekali bernabi. Bahkan Rasulullah sangat menghargai Siti Hajar ini. Di dalam kegiatan haji sekalipun, perhatikan, Sa'i Safa Marwah itu kejadian adalah kegiatan Siti Hajar. Diabadikan dalam rukun haji. Mudah-mudahan kita semua khususnya kaum ibu untuk selalu bangga diri bahwa ada seorang manusia hebat di dalam agama Islam bernama Siti Hajar, dan beliau tingkat keimanannya sekaliber dengan nabi-nabi hebat. Dan memang tidak semua manusia bisa berlaku seperti Siti Hajar itu ya Pak Ustadz ya. Nah baik pemirsa, nanti kita masih akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore. Wah, dia makin cantik ya? Iya, beda banget sama kemarin. Sejak 7 hari yang lalu, aku merawat wajahku dengan Cevuk Whitening Night Cream setiap malam. Cevuk, pilihan yang terbaik. Sebagai dai muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ikut. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena mandi sampai jam 10 udah capek, nggak kumpul ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Ya udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Angkat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara kesayangan kita, Senyum Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, panggil ya. Fisilmi dalam Islam. Hulu, masuklah. Kafah secara menyeluruh. Sama-sama. Anda pemirsa ikuti bersama kami ya. Insya Allah Anda bisa menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Banyak Bola Forum Bola.
menurut kalian gimana nanti tim kesayangannya? Jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buah itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi kan bagus kalau di blender.